Gudang tua itu pengap dan gelap, hanya ada satu lampu gantung tua yang berayun-ayun perlahan. Di salah satu sudutnya, Raphael dan Leonard sedang membongkar tumpukan dokumen dan flash disk dari sebuah brankas tersembunyi. Ini bukan cuma catatan keuangan, ini jadwal pengiriman senjata, obat-obatan, dan nama-nama. Banyak banget nama. Termasuk nama polisi yang kerjanya gak cuma nangkep maling ayam. Leonard terkekeh, lalu melihat satu file di flash disk. Kalau ini sampai ke tangan polisi, Darren bakalan tamat, selesai, over, the end, dan tamat riwayatnya. Iya, dan hidup kita juga bisa tamat, karena Darren itu bukan cuma manusia. Dia tuh kayak campuran Voldemort, Joker, dan ibunya mantan gue. Leonard menatap Raphael dengan heran. Kamu punya mantan? Raphael mengangguk sambil memasukkan bukti ke dalam tas. Punya, tapi kayaknya sekarang mantan gue lebih bahagia nikah sama tukang parkir sih. Lebih aman hidupnya. Leonard berdiri sambil memeriksa jendela. Kita harus cepat kabur dari sini sebelum jadi martabak tipis kering rasa granat. Tiba-tiba suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Raphael dan Leonard saling pandang, dan itu bukan ojek online. Alia berjalan dengan santai, mengenakan coat tebal berwarna krem. Jalanan bersih dan langit cerah, bunga-bunga musim semi mulai bermekaran. Ia membawa tas belanja dan daftar kebutuhan kecil di tangannya. Jauh di belakang, dua anak buah Nathaniel mengawasinya dari kejauhan dengan santai. Dia udah mulai betah ya. Tadi sempat senyum ke anak kecil di taman. Jangan baper, fokus kerja, jaga jarak tapi jangan lepas pandangan. Tapi tiba-tiba sebuah van hitam muncul cepat dari arah berlawanan. Dalam hitungan detik, dua pria bertopeng turun menyeret Alia yang bahkan belum sempat berteriak. Pintu mobil terbuka, Alia ditarik masuk. Mobil langsung melaju dengan cepat. Astaga, dia diculik. Anak buah yang kedua langsung bicara di alat komunikasi. Target hilang, koordinat terakhir dikirim. Alia diculik. Nathaniel sedang berdiri di depan jendela kaca besar, melihat ke arah keluar, sebuah berkas di tangannya. Ponselnya bergetar, ia mengangkatnya. Suara pengawal cepat dan panik. Tuan, Alia diculik. Lokasi terakhir dekat The Jeeps. Mobil hitam, plat palsu. Kami kejar tapi menghilang di tikungan sempit. Wajah Nathaniel langsung tegang. Ia menutup ponsel, meletakkan berkas, lalu berkata pada asisten, batalkan semua janji, ambil mobil sekarang. Nathaniel duduk di belakang, mengenakan mantel hitam, matanya dingin, tangan mengepal. Nathaniel diam, pelan tapi pasti. Aku bilang akan menjagamu, dan sekarang satu orang pun tidak akan bisa menyentuhmu tanpa membayar mahal. Nathaniel duduk di kursi pengemudi. Wajahnya kaku seperti pahatan batu. Jarinya menekan layar ponsel, suara sambungan terdengar. Lalu, Leonard yang ada di Indonesia terdengar tergesa-gesa. Nathaniel, gimana? Gue langsung ke sana sekarang. Tunggu, beri aku waktu beberapa jam. Aku butuh kejelasan sebelum kita kirim pasukan. Leonard terdengar menarik nafas besar dari seberang, tapi dia mengangguk. Kalau dalam 6 jam gak ada kabar, gue datang sendiri bawa neraka ke sana. Nathaniel menutup sambungan telepon dan langsung menghubungi jaringannya. Aktifkan semua jalur pemantauan. Lacak mobil hitam yang diculik dari distrik The Jeeps. Gunakan CCTV kota, drone, ataupun apapun. Seorang anak buah Nathaniel melihat sebuah mobil hitam dengan ciri-ciri yang sama sedang mengisi bensin. Ia segera mengabari. Tuan, target ditemukan.
Di SPBU di lintas N204. Mobil masih di tempat. Aku akan tangani sendiri. Mobil Nathaniel melesat. Ia memacu kendaraan seperti peluru, menyusuri jalan-jalan sempit dan tikungan dengan presisi mematikan. Dalam waktu singkat, ia tiba di lokasi. Mobil hitam itu mencoba kabur, tapi Nathaniel memburunya. Ban melengking, dua mobil saling salip menyalip. Jalanan sempit penuh gangguan. Nathaniel nyaris menabrak tiang jalan, tapi berhasil memotong arah dan memojokkan mobil hitam itu hingga tidak bisa kabur. Ia keluar dari mobil, mendekat dengan pistol teracun. Keluar sekarang juga. Seorang pria gemetar keluar dari dalam mobil. Nathaniel membuka pintu belakang. Kosong, Alia tidak ada. Sial, ini jebakan. Dengan wajah murka, Nathaniel menyeret pria itu masuk ke dalam mobilnya. Ruangan tua dengan satu lampu menggantung redup. Pria yang ditangkap diikat ke kursi. Nathaniel berdiri di depannya. Wajahnya teduh namun menakutkan. Katakan, di mana dia? Pria itu gemetar. Saya cuma disuruh muter-muter jadi umpan. Saya dibayar, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nathaniel menendang kursi hingga terbalik. Pria itu menjerit, langkah kaki pun masuk. Leonard muncul dengan jaket kulit dan ekspresi mematikan. Leonard datang dari belakang. Udah kuduga dari awal, ini jebakan kotor. Tanpa banyak bicara, Leonard mencabut pistol dari pinggangnya dan langsung menodongkan kepala si pria itu. Leonard menatapnya datar tapi mengerikan. 1 detik kamu bohong, otakmu jadi dekorasi dinding. Pria itu ketakutan. Oke, yang saya tahu, Alia mau dibawa ke perbatasan, keluar Belanda, diseludupkan pakai jalur lama, gudang pelabuhan tua, dekat muara Kanal Timur. Nathaniel mengangguk pelan. Leonard, kita bicara lagi. Terdengar suara pelatuk, lalu suara tembakan bertubi-tubi. Nathaniel tidak bereaksi. Ia hanya menatap lantai lalu berkata pelan, dia temanku, tapi ya demi Alia, dia akan membakar dunia. Leonard menoleh kepadanya. Kita berangkat malam ini juga. Kabut tipis menyelimuti pelabuhan. Bangunan tua berdiri seperti hantu. Sunyi namun menakutkan. Lampu-lampu redup berkedip. Kapal-kapal kargo tua diam seperti saksi bisu. Nathaniel dan Leonard mendekat dari sisi kanan, menunduk di balik tumpukan kontainer. Di tangan mereka, masing-masing pistol bersilencar. Wajah mereka tanpa ekspresi. Kaki-kaki mereka melangkah pelan namun pasti. Leonard berbisi, gue CEO pagi, pembantaian malam, multitalenta sekali. Fokus, ucap Nathaniel. Tiba-tiba suara langkah kaki dan suara senjata di kongkang terdengar dari balik kontainer. Terlambat untuk bersembunyi. Brak! Pintu kontainer dibuka. Puluhan anak buah Darren siap menembak. Showtime! Adegan baku tembak pun pecah. Tembakan berdesing. Nathaniel bergerak seperti bayangan, akurat dan tenang. Setiap peluru yang dilepas mengenai target tanpa ragu. Leonard lebih brutal. Dia mengamuk, melompat dari satu sudut ke sudut lain, menghajar dan menembak dengan intensitas penuh. Ada tawa gila dalam wajahnya. Darah, peluru, dan teriakan menjadi simfoni kebisingan. Leonard berteriak penuh amarah. Kalau satu rambut Alia hilang, gue bakar kalian hidup-hidup. 1 lawan 1, 2 lawan 10. Tidak peduli, Leonard menggila. Bahkan Nathaniel pun sesekali menatapnya sekilas dengan sorot kagum yang dingin. Gedung tua, banyak pintu dan gang. Gemas suara tembakan dari dalam. Rafael dengan rompi pelindung dan senyum sok ganteng khasnya menendang pintu. Bum, bum. Anak nakal mau sembunyi di mana? Anak buah Rafael tegang. Target di ruang bawah tanah. Gampang, gue cari mereka. Kalian main Uno aja. Lalu menembak 2 penjaga tanpa mengedip. Rafael menyusuri lorong, menembak dengan 2 pistol seperti di film aksi Hong Kong. Ia menyeringai tiap kali lawan tumbang. Musuh mencoba melawan, tapi kalah jauh. Rafael menari dengan peluru.
Gaya bak bintang film laga yang terlalu mencintai pantulan kaca dan ledakan. Rafael berteriak, gayanya sok heroik. Darren, lu pikir gue liburan di Kamboja? Mana Alia? Hah? Dua granat dilempar, menghancurkan ruangan bawah tanah. Debu membumbung. Rafael masuk ke ruang terakhir dan kosong. Mereka tidak membawa Alia ke sini. Mereka hanya menunggu waktu kirim sinyal untuk Darren. Rafael mendesah, sial. Berarti Nathaniel dan Leonard di Belanda udah perang kecil sekarang. Leonard penendang pintu besi besar, dan di dalamnya Alia terikat, pingsan, dan sisa pengawal yang tersisa. Leonard menembak satu penjaga terakhir tanpa ragu dan langsung memeluk Alia yang masih belum sadar. Leonard menatapnya pelan dan penuh emosi. Gue janji, gak bakalan biarin mereka sentuh kamu lagi. Nathaniel menoleh ke arah mereka dan sedikit tersenyum. Misi penyelamatan selesai, tapi perang belum berakhir. Nathaniel menatapnya dengan datar. Darren tidak di sini. Dia ada di negara tujuan, dan dia pasti sudah tahu sekarang. Leonard menatap Leontine yang digenggam oleh Alia. Bagaimanapun caranya, kita akan menyusul dia. Kali ini sampai akhir. Rafael duduk di atas reruntuhan bekas markas Darren, mengenakan jaket lusuh berumuran debu. Dengan senyum puas dan rokok yang belum dinyalakan di bibirnya, ia menekan tombol di ponselnya. Misi selesai, senyumnya mencuat, liar dan bangga. Alia kini dalam pelukan aman, terbaring lelah di sofa besar rumah Nathaniel. Luka kecil di lengannya dibalut, tubuhnya gemetar ringan. Pengamanan rumah dinaikkan, kamera tersembunyi, sniper berjaga dari atap seberang. Nathaniel tidak ingin mengambil resiko 3 kalinya. Nathaniel dan Leonard duduk berhadapan. Lampu redup kabin menyorot wajah mereka yang dingin dan penuh tekanan. Sudah 2 kali Alia dalam bahaya saat berada di bawah perlindunganmu, ucap Nathaniel dengan dingin namun tajam. Leonard hanya memandang kosong keluar jendela seolah tidak ingin menjawab. Tapi ia tahu Nathaniel tidak sedang menuding, hanya menegaskan kenyataan. Nathaniel pun melanjutkan, kalau sampai ada yang ketiga kali, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Leonard menjawab dengan suara pelan namun dalam. Di saat seperti ini bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Kita semua gagal, tapi kita belum kalah. Dia diam sejenak. Yang paling penting sekarang adalah satu, kita buru Darren ke ujung dunia sekalipun. Nathaniel hanya mengangguk pelan dan kali ini tanpa celah. Turbulense kecil mengguncang pesawat, seakan semesta sendiri pun menegaskan bahwa badai belum selesai. Pesawat jet Nathaniel mendarat dengan mulus. Mereka berdua pun turun, disambut oleh mobil hitam tanpa plat yang langsung meluncur keluar dari bandara. Leonard bukan orang biasa. Dia bukan hanya gila. Dia punya rencana, koneksi, dan kebencian yang dalam. Tapi dia lupa satu hal, kami juga tak akan pernah berhenti.